Halo guys, apa kabar? Hari ini saya akan membahas strategi saham di sektor energi. Sektor ini meliputi batu bara, minyak bumi, baik itu yang melalui trading, pertambangan maupun industri-industri yang mengikuti. Nah, jika kita cermati lebih dalam, sektor energi itu memiliki karakteristik unik yang sangat berbeda dengan saham-saham pada sektor lainnya. Nah, pertama kita perlu memahami karakteristik saham-saham di sektor energi. Hal ini penting supaya kita bisa buy dan sell saham-saham sektor energi lebih aman. Dengan demikian akan menguntungkan dan menghindarkan kita dari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Nah, di bawah ini ada beberapa karakteristik umum yang sering terlihat dalam saham-saham di sektor energi. Yang pertama adalah sensitivitas terhadap harga energi global. Saham di sektor energi itu seringkali sangat sensitif terhadap perubahan harga energi, terutama minyak mentah dan gas alam. Ketika harga energi naik, pendapatan dan laba perusahaan energi itu juga cenderung meningkat yang dapat mendorong kenaikan harga saham. Nah, sebaliknya, penurunan harga energi itu dapat menyebabkan tekanan pada saham-saham di sektor energi. Yang kedua adalah ketergantungan terhadap faktor-faktor geopolitik. Industri energi itu sering terpengaruh oleh peristiwa geopolitik, seperti konflik di wilayah produsen energi utama atau perubahan kebijakan pemerintah terkait ekspor-impor atas energi. Ketidakpastian geopolitik itu dapat menyebabkan fluktuasi harga energi dan dampaknya terhadap saham di sektor energi. Nah, berikutnya adalah karakteristik siklus saham di sektor energi itu umumnya pendek. Dengan maksimal tren itu tidak lebih dari 6 bulan. Nah, mengapa? Hal ini terkait musim panas dingin di belahan dunia bagian utara. Karakteristik pendek ini juga dipengaruhi bahwa menyimpan energi itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga oversupply atau overdemand itu bisa dengan cepat berubah. Yang keempat adalah keterkaitan dengan faktor lingkungan dan keberlanjutan. Saham di sektor energi itu memang selalu dibayangi oleh kekhawatiran diambil alih oleh energi hijau. Nah, misalkan penutupan PLTU batu bara di banyak negara. Tetapi sebenarnya perubahan tren tersebut itu tidak sebegitu cepatnya seperti yang disangka banyak orang. Karena paling tidak membutuhkan waktu 5 tahun ke depan. Sementara pertimbangan ekonomis bahwa batu bara dan minyak bumi itu masih merupakan energi yang paling murah saat ini. Nah, berikutnya yang perlu kita pertimbangkan lagi adalah karakteristik pada saham-saham sektor energi adalah dividen yang menarik. Beberapa perusahaan energi itu memiliki kecenderungan untuk membagikan dividen yang tinggi kepada pemegang saham. Emiten sektor energi itu memberikan dividen payout ratio yang tinggi dibandingkan dengan sektor lain. Nah, hal ini terkait dengan elastisitas aset produksi, di mana untuk menambah kapasitas produksi mereka tidak butuh investasi yang besar. Kenapa? Hal ini karena sebagian besar pekerjaan mereka itu dilakukan secara outsourcing, sehingga utilitas aset relatif efisien dan elastis dibandingkan dengan sektor lain. Hal ini mengakibatkan perusahaan tidak membutuhkan laba ditahan yang terlalu besar dibandingkan dengan sektor lain. Jadi ketika harga produk naik secara internasional, laba bersih perusahaan juga ikut melonjak. Jadi bagaimana strategi yang tepat untuk berinvestasi di saham-saham di sektor energi? Nah, yang pertama tentu kita tetap perlu melakukan, yang utama adalah melakukan analisis fundamental. Lakukan analisis fundamental yang cukup mendalam terhadap perusahaan-perusahaan energi yang Anda minati. Nah, pertimbangkan faktor-faktor seperti misalnya pendapatan, laba, balance sheet, cash flow, dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi industri energi. Nah, bagaimanapun kemampuan perusahaan menghasilkan dividen itu dipengaruhi oleh bagaimana kinerja keuangannya. Semakin besar rasio net profit dibandingkan dengan nilai pasar, itu menunjukkan bahwa semakin tinggi peluang perusahaan membagikan dividen yang lebih tinggi. Nah, yang berikutnya adalah strategi yang kedua, perhatikan waktu RUPS, pengumuman terkait jadwal
dividen, baik itu cum date, pembayaran, dan seterusnya. Mengapa? Karena tingginya payout rasio dividen di sektor energi, sehingga dividen menjadi sangat mempengaruhi harga saham. Begitu pengumuman, biasanya itu akan diikuti dengan kenaikan yang sangat tinggi. Yang ketiga adalah pantau harga energi dunia dan tren harga sahamnya, terutama pada negara industri di mana mereka adalah konsumen energi terbesar di dunia, seperti misalnya Amerika, China, Jepang, dan Eropa. Karena isu-isu seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, perang, kemudian resesi, sanksi ekonomi, itu merupakan variabel-variabel kuat yang mempengaruhi harga energi dunia. Sebagai catatan, saat video ini dibuat, dunia sedang was-was dengan hasil dari negosiasi batas utang Amerika antara Departemen Keuangan dan Kongres di Amerika. Skenario-nya begitu mendebarkan, sehingga kita tahu bahwa harga minyak dunia turun cukup dalam, mengantisipasi dampak buruk jika negosiasi Departemen Keuangan dan Kongres gagal menaikkan plafon utang Amerika. Nah, tetapi perlu dicatat bahwa ketakutan itu akan segera berbalik ketika negosiasi berakhir positif. Nah, strategi berikutnya yang juga perlu dilakukan adalah selain analisis fundamental, kemudian faktor-faktor eksternal, kita juga perlu memperhatikan mengenai analisis teknikal. Gunakan analisis teknikal untuk mengidentifikasi pola dan tren harga saham di sektor energi. Pelajari grafik, indikator teknis, dan level support dan resisten yang relevan. Nah, karena ini terkait dengan siklus pendek supply demand yang cepat berubah. Nah, yang kemudian tidak kalah penting adalah diversifikasi portfolio di sektor lain. Supaya mengatur nafsu Anda ketika Anda menghitung harga sudah sangat tinggi dan waktunya profit taking, Anda tidak menjadi sangat terburu-buru memakai uang Anda untuk kembali masuk pasar dengan dialihkan ke sektor saham yang lain. Nah, kuncinya adalah memang tidak perlu terburu-buru. Nah, demikian ulasan saya mengenai bagaimana strategi untuk berinvestasi di saham-saham di sektor energi. Jika Anda ingin sharing atau menambahkan ulasan-ulasan strategi-strategi sesuai dengan pengalaman yang mungkin sudah Anda lakukan selama ini, silakan untuk tidak segan-segan menuliskan di kolom komentar sehingga kita bisa berbagi dan bisa men-sharingkan hal-hal positif kepada kawan-kawan kita yang lain. Nantikan di video-video berikutnya saya akan membahas bagaimana strategi berinvestasi saham di sektor-sektor yang lain, mengingat setiap sektor itu memiliki karakteristik yang sangat unik dan tidak mungkin untuk kita generalisasi. Oleh karena itu penting untuk memiliki strategi-strategi khusus pada sektor-sektor khusus supaya kita berhasil di investasi kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya.